Assalamualaikum, hai sedulur semuanya, kembali lagi dengan saya Opa KW Sang Awam, sok pengamat film plus Opa Burik. Kali ini saya akan menemani kalian khususnya bagi para jomblo. Jadi hari ini saya akan membahas film berjudul Untuk Angelin yang dirilis pada tahun 2009. Pastinya kalian ingat dengan kasus kekerasan pada anak di Bali yang sempat menggemparkan Indonesia pada tahun 2015. Yang dimana anak perempuan berusia 8 tahun bernama Angelin dikabarkan hilang. Tapi 3 minggu kemudian dia malah ditemukan tewas dan dikubur di perkarangan rumahnya. Ternyata dia dibunuh dan disiksa secara keji oleh ibu tirinya, sebut saja nenek lampir, si psikopat. Motif pembunuhan karena harta warisan dan faktor ekonomi. Tanpa berlami-lami ngocehnya, langsung saja ke pembahasannya. Film dibuka dengan diperlihatkan Samidah sebagai saksi atas kematian anaknya Angelin di ruang sidang. Sedangkan hakim menanyai Samidah mengenai proses adopsi. Dan disinilah Samidah menceritakan kisah hidupnya. Kisah diawali Mida yang melahirkan seorang bayi perempuan di sebuah rumah sakit. Setelah selesai melahirkan, Mida menanyakan kepada suaminya Santo mengenai uang untuk membayar biaya persalinan anak perempuannya. Namun uang hasil kerja suaminya dibawa kabur oleh mandor. Dengan suara yang lirih, Samidah menanyakan uang tabungan kepada suaminya yang memang dikhususkan untuk keperluan anak mereka. Akan tetapi uang itu sudah habis. Kemudian Samidah menyarankan Santo untuk menjual motor kesayangannya guna menebus biaya rumah sakit. Tetapi suaminya menolak, alasan motor itu digunakan untuk bekerja. Karena tidak ada pilihan, Santo memilih menyerahkan bayinya untuk diadopsi oleh keluarga kaya tanpa sepengetahuan istrinya. Santo kemudian memberitahukan kepada Samidah bahwa anaknya akan diadopsi oleh sepasang suami istri bernama John dan Terry. Sekaligus semua biaya rumah sakit sudah ditebus. Mendengar hal itu, Mida pun tak kuasa menahan kesedihan dan berteriak kepada Santo karena tega menjual anak mereka. Mida akhirnya bertemu dengan John, seorang warga negara asing yang kala itu sedang bersama istrinya Terry. Kepada Hamidah, John berjanji akan merawat putri kesayangannya itu seperti anaknya sendiri. Sambil menggendong bayinya, Hamidah bertanya kepada Terry dan John, "Saya boleh ketemu dengan dia?" Terry pun menjawab, jika ingin bertemu dengan anaknya, dia harus mendapatkan hak asuh putrinya saat ia berusia 18 tahun. Dengan wajah yang syok, Hamidah pun harus terpaksa melepaskan buah hatinya yang baru saja dilahirkan itu kepada Terry. Setelah mengambil bayinya, Terry berjanji akan merawat putrinya dengan baik. Lalu John meminta izin kepada Hamidah untuk memberi nama anaknya. "Saya akan kasih nama Angelin." Saat anaknya akan dibawa pulang oleh John dan Terry, hati Samidah sangat hancur lebur. Sambil menahan sakit, Mida berjalan keluar demi melihat putrinya untuk terakhir kali. Ia pun menangis dan memanggil nama anaknya. 5 tahun kemudian di Bali terlihat Angelin kecil, tumbuh bahagia dengan limpahan kasih sayang dan cinta dari John. Angel sendiri memiliki kakak tiri yang bernama Kevin. Namun hadirnya Angelin membuat Kevin cemburu karena sang ayah John tampak lebih sayang terhadap Angelin. Sedangkan Kevin bukan anak kandung John, melainkan anak kandung Terry dari suami pertamanya. "Kevin anak kamu, bukan anak kita." Suatu malam, John mendongengkan sesuatu ke Angelin yang saat itu berusia 5 tahun. John bercerita tentang negeri yang indah. John bilang bahwa Angelin adalah putri cantik yang hatinya seperti malaikat. Ternyata malam itu merupakan malam terakhir John menemani Angelin. Paginya John bertengkar hebat dengan Terry karena Terry menganggap John lebih menyayangi Angel daripada Kevin. Akibat pertengkaran itu, John terkena serangan jantung hingga meninggal dunia. Dan Terry juga mempersalahkan tentang aset kekayaan John yang sebagian besar diberikan kepada Angelin. Semenjak kematian John, keadaan Angelin berubah drastis. Angel selalu diperlakukan kasar oleh Terry, bahkan kerap disuruh makan pelet kucing. Dimakan. 4 tahun kemudian Angelin kini sudah berusia 9 tahun. Bertahun-tahun Angel hidup di bawah tekanan batin. Paginya Angelin bersiap-siap berangkat ke sekolah menggunakan sepedanya. Terlihat Angelin sangat kumal dan rambutnya acak-acakan karena Angelin tidak dirawat dengan baik oleh ibu angkatnya dan harus menuruti semua perintah dari ibu tirinya.
Angeline sekolah di SD negeri dan bergaul secara normal dengan teman-temannya. Saat menjelang hari ibu, Bu Guru memberi tugas kepada semua muridnya untuk membuat sebuah karangan bertema ibu. Dan tiba jam istirahat, semua murid telah selesai mengerjakan tugasnya dan masing-masing terlihat membawa bekal. Sedangkan Angeline nampak belum selesai mengerjakan tugas karena saat akan menulis, ia berulang kali gagal dan selalu teringat siksaan dari ibu angkatnya. Duduk, lihat saya kalau kamu tidak ajak bicara. Kemudian teman-temannya yang sedang membawa bekal menghampiri Angeline. Salah satu teman dekatnya bertanya kepada Angel mengapa ia tidak jajan. Angel pun menjawab, "Aku lupa ngasih uang jajan." pada saat itu teman-temannya tidak tahu jika saat itu Angel kelaparan karena ia tidak pernah dikasih uang atau bekal dari ibu tirinya. Lalu teman-temannya menawarkan makanan kepada Angel. "Gak usah, aku gak Awalnya lapar Angel kok." menolak, namun karena ia belum makan akhirnya mereka makan bersama. Setelah selesai makan mereka bermain di luar, namun Angeline tiba-tiba terjatuh pingsan. Ia pun langsung dibawa ke ruangan dan diberikan makan oleh ibu guru. Tetapi saat Bu Guru hendak merapikan bajunya, ia tanpa sengaja melihat luka lebam di dada Angeline. Dengan lembut, Bu Guru menanyakan kepada Angel bekas luka itu. Angel yang terlihat kumal pun hanya tersenyum dan bilang kepada Bu Guru tidak apa-apa. Padahal ia kerap disiksa oleh ibu angkatnya. Tanpa menaruh rasa curiga, Bu Guru menyuruh Angeline pulang untuk istirahat. Namun saat Angeline pulang, ia tanpa sengaja bertemu dengan ayahnya, Santo, yang saat itu sedang makan di warung bersama selingkuhannya yang sedang hamil. Nah, si Santo tidak tahu bahwa itu adalah Angeline, anaknya sendiri. Sedangkan Angeline tidak pernah melihat wajah ibu dan ayahnya selama lebih 9 tahun. Jujur di scene ini saya sedih sekaligus terharu. Setelah sampai di rumah, Angeline dikasih nasi bungkus secara diam-diam oleh Miluk, pembantu rumah tangga. Namun hal itu diketahui oleh Terry. Lalu Terry menyuruh Angel masuk ke dalam rumah. Di dalam sana ia diperlakukan layaknya seperti hewan. Miluk yang melihat kejadian itu tak bisa berbuat apa-apa karena takut kepada Terry. Saudari Nilu tidak pernah diperbolehkan masuk rumah. Saya sering mendengar teriakan Angeline kesakitan, kata saudari Nilu dalam kesaksiannya. Sorenya, saat Angeline hendak membersihkan halaman rumah, datang seorang wanita bernama Tari. Tari merupakan tetangga baik Angel. Pada saat itu, Terry mengajak Angeline untuk pergi ke pantai. Selama di pantai, Angeline nampak bahagia bersama bonekanya yang diberi nama Luna. Terakhir kali, Angel pergi ke pantai saat usianya 5 tahun kala saat itu bersama ayahnya John yang saat itu masih hidup. Sesampainya di rumah, Tari meminta maaf kepada Terry bahwa telah membawa Angel ke pantai. Tari awalnya tak sadar perlakuan ibunya terhadap Angel. Karena di hadapan Tari, Terry pura-pura baik kepadanya, tetapi sebenarnya dia begitu marah. Setelah itu, Angel dibawa masuk ke dalam rumah. Seperti biasa, di dalam lagi-lagi ia disiksa dan berulang kali dipukul oleh ibu tirinya. Di sisi lain, Hamidah yang sekian tahun mencari nafkah di Jawa memutuskan untuk kembali ke Bali dengan harapan bisa bertemu putri kecilnya Angeline yang sudah 9 tahun tidak ia temui. Sesampainya ia di Bali, Hamidah begitu kaget melihat Santo suaminya yang selama ini dia kirim uang setiap bulannya berselingkuh dengan wanita lain. Dan yang paling parahnya, ia menempati rumah milik Hamidah bersama selingkuhannya. Tak hanya itu, Santo tidak pernah memberikan uang kepada Hamidah dan tak pernah menafkahi istrinya. Sekarang kamu malah nikahin perempuan lain. Hati Hamidah sangat hancur dan sangat terpukul. Ia pun menangis di dalam kamar. Paginya, Hamidah mencari kesana kemari tentang keberadaan Angel seorang diri dengan berbekal foto bayi Angel di Bali. Tiba saatnya menyambut hari ibu saat acara di sekolahnya, di mana semua teman-temannya membacakan tulisan tentang kasih sayang diberikan oleh ibu mereka. Sedangkan si Angeline hanya bisa menceritakan kasih sayang yang diberikan oleh John, bapak angkatnya. Dan sama sekali tidak pernah diberi kasih sayang dan perhatian oleh ibunya. Yang didapatkan Angeline dari ibu angkatnya hanyalah kekerasan dan siksaan. Setelah mendengar itu, semua orang tua murid yang hadir terharu. Lalu Angel pergi meninggalkan tempat itu dan masuk ke dalam ruangan sekolah. Temannya yang bernama Kiara menghampiri Angeline bersama ibunya. Lalu Kiara bilang kepada Angel, "Kamu boleh kok jadiin ini ibu kamu juga." Dan menyuruh ibunya untuk membuatkan bunga kepada Angeline. Bu Guru juga menghampiri Angel dan bilang kepada Angel jika ada sesuatu yang terjadi pada dirinya, jangan sungkan untuk menceritakannya. Cantik seperti boneka. Setelah pulang sekolah, Angeline terbaring lemah di atas sofa. Wajahnya terlihat pucat sekali. Lalu Terry membangunkan Angeline.
Ia menarik Angeline dan mendorong Angeline hingga terjatuh. Dengan kesal, Terry menjambak rambut Angel dan menuduh Angel telah membunuh kucing kesayangannya. Semua semakin parah ketika Angeline diseret masuk ke dalam kamar mandi. Di dalam sana, Angeline disiksa dengan kejam. Hingga membuat Angeline lemas tak berdaya. Mida sebagai seorang ibu tentu merasakan firasat buruk tentang anaknya. Sama halnya dengan Miluk, pembantu Terry juga merasakan firasat buruk tentang Angeline. Besoknya Terry mencari Angel, namun Terry tidak membukakan pintu untuknya. Angeline juga tidak berangkat sekolah, bahkan Miluk, pembantu yang biasa merawat Angel, juga tidak tahu keberadaannya. Sampai suatu hari ia dinyatakan menghilang dan fotonya tersebar di mana-mana. Semuanya merasa sedih atas kehilangan Angeline, mulai dari Bu Guru, Miluk pembantu rumah tangga, dan teman dekatnya Kiara bersama ibunya. Miluk yang mengetahui hal itu bergegas menuju ke rumah Terry dan menanyakan kepada Antonius, tukang kebun rumah. Namun Anton pura-pura tidak tahu, padahal ia melihat kejadian itu saat Angeline disiksa. Ya, karena takut ia memilih diam. Sama halnya dengan Terry, ibu angkat Angeline. Ketika dirinya ditanya oleh Miluk, ia malah marah dan mengusir Miluk dari rumahnya. Pusing, kepala saya pusing. Kamu pulang. Hingga suatu malam ibu kandung Angeline, Hamidah, tanpa sengaja melihat kabar kehilangan anaknya di sebuah program televisi swasta. Ia melihat Terry sedang diwawancari mengenai hilangnya Angeline. Namun saat diwawancarai, Terry pura-pura sedih dan tidak tahu apa-apa. Sementara itu Mida menyuruh suaminya mencari Angel sekarang juga. Jika tidak segera mencari Angeline, maka ia akan mengusir Santo dan istri keduanya yang sedang hamil. Santo akhirnya pergi dan mencoba mencari keberadaan putri kandungnya. Subuhnya tiba-tiba polisi mengetuk pintu rumah Mida dan meminta Mida untuk datang ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, sungguh tersayat perasaan hati Mida. Di depan matanya terdapat mayat anak perempuan terkulai kaku sudah menjadi mayat. Dan ternyata itu adalah Angeline, anak kandungnya yang baru dia lihat 3 hari setelah dilahirkan ke dunia. Bahkan semasa hidup Angeline belum sempat melihat wajah kedua orang tuanya. Santo pun merasa sedih dan menyesal mengapa waktu 9 tahun yang lalu dia tidak menjualkan motornya untuk menebus biaya rumah sakit. Karena waktu itu ia lebih memilih motor kesayangannya dibandingkan anaknya Angeline. Ya, untuk melampiaskan kemarahan dan penyesalannya, ia menghancurkan motor itu. Di pengadilan, Samida begitu sedih dan menyesal membiarkan mereka merawat putrinya. Dia pun meminta hakim keadilan untuk Angeline agar pelakunya dihukum setimpal mungkin. Di akhir film, Samida mendatangi kuburan Angeline. Dia mencoba mengikhlaskannya agar tenang di sisinya, dan film berakhir Angel bersama John di surga. Gimana? Twinkle twinkle Little how I wonder. Dari film ini saya bisa belajar banyak tentang arti kehidupan dari anak kecil seperti Angeline yang tetap kuat dan tidak pernah mengeluh atas apapun yang terjadi dalam hidupnya. Kekerasan dan siksaan yang dia dapatkan tidak pernah sedikit pun dia ceritakan ke teman-temannya atau orang-orang terdekatnya, meskipun itu sangat menyakitkan. Dengan hadirnya film untuk Angeline ini diharapkan semakin meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak. Dan saya Opa KW seperti biasa ingin mengucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.